Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam 2 tahun terakhir ini, gereja kita banyak melakukan sakramen penyerahan anak. Ya. Masih ada yang mau datang lagi nanti ya, tahun ini. Tuhan berkati, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Who's next katanya ya. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama 17. Saya baca buat semua. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kekasih, minggu lalu kita bicara tentang mengampuni. Ini bicara tentang prinsip, bicara tentang hal-hal dasar dalam kekristenan. Pentingnya mengampuni, minggu yang lalu, kebutuhan untuk mengampuni sama nilainya, sama value-nya dengan kebutuhan bagaimana kita harus makan setiap hari. Sama nilainya. Jadi tidak boleh tidak bahwa kita harus mau hidup mengampuni. Nah hari ini kita bicara tentang satu topik yang klasik tapi prinsip. Dan ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan menjadi dari pesan-pesan mimbar gereja. Gereja tidak boleh secara eksklusif seolah-olah hanya menekankan kepada bagaimana berkat itu kita miliki. Tetapi mimbar gereja atau pesan-pesan rohani harus berfokus kepada prinsip dasar dari pertumbuhan kehidupan rohani dari setiap orang yang percaya. Sehingga hari ini, saudara, kita sedikit bicara tentang iman. Kenapa ini menjadi penting? Dari sekian ribu kali kita dengar khotbah tentang iman, saya ingin merefresh kembali kepada kita semua untuk mengingat betapa pentingnya hal ini. Alkitab mencatat bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Kita tidak saja mengklaim diri sendiri atau diklaim sebagai orang percaya yang hidup benar. Dan kita tidak boleh berhenti pada kebanggaan saya menjadi orang percaya dan itu cukup membuat saya confident untuk berkata saya benar. Dan sekali lagi kita tidak boleh hanya diam di situ, diam pada klaim hidup benar. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang benar itu adalah harus hidup oleh iman. Ya. Dan kita akan uji itu. Apakah saudara hidup oleh iman? Apakah self-claim kita bahwa saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah datang ke gereja setiap minggu, saya sudah melayani. Apakah klaim itu ya sudah cukup menggambarkan bahwa saya ini adalah orang benar yang hidup oleh iman? Jadi mari kita uji itu masing-masing sudah, sebab itu menjadi penting. Kenapa hal ini saya berani mengangkat kembali untuk dapat merefresh kehidupan rohani kita? Kenapa? Karena ada pertanyaan, ada persoalan, ada masalah. Bahwa ada anggapan yang di luar sana atau ada anggapan di kalangan orang yang menjadi percaya yang berkata begini, yang penting kan saya sudah jadi orang Kristen. Wah puji Tuhan ya, kamu sudah jadi Kristen ya. Ada pandangan yang berhenti kepada eksklusivitas itu, saudara. Saya sudah jadi orang Kristen cukup, ya. Persoalan yang lain adalah ada kekristenan yang tidak pernah bertumbuh. Dari bayi sampai sudah kumisan, nilai-nilai imannya enggak terlihat, tidak produktif, tidak ada buahnya. Dan itu persoalan yang nampak dalam kekristenan. Tidak ada buah. Ketika kita bicara tentang bahwa orang benar harus hidup oleh iman, maka ini menjadi sesuatu yang serius untuk saya dan saudara mengerti. Harus menjadi sesuatu yang serius. Bahwa saya ternyata nggak cukup datang ke gereja, jadi orang Kristen, jadi anggota,
dari GPD Brisbane, jadi members dari youth ministry, ya, jadi tim pelayan, nggak cukup. Alkitab katakan yang disebut orang benar dia harus hidup oleh iman. Atau secara sederhana, paling tidak orang berkata begini, Alkitab mau mengatakan kepada kita, imanmu harus nampak gitu loh. Imanmu harus nampak, terlepas dari identitas legal kita sebagai orang Kristen. Tapi imanmu harus nampak, orang harus tahu bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun ya mendapati pembuktian dari pihak kita bahwa kita hidup oleh iman. Kita akan lihat itu seterusnya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, James pasal 2 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, ada orang yang hidup pada ekstrim ini. Artinya dia cuma, penting kan sudah beriman, titik. Sementara di pihak lain ada orang yang berkata, yang penting kan perbuatan. Tapi tidak pada definisi yang benar. Padahal keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Ya. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya karena hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ada ayat-ayat lain lagi yang menunjukkan dengan jelas. Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Perbuatan harus didasari oleh iman. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman gak ada artinya. Makanya kita kata iman tanpa perbuatan sesuatu yang kosong. Ini yang harus diingatkan terus menerus. Kita kan pernah tahu bukan? Pernah tahu ya, kita pernah tahu kan pesan ini. Cuma kita kadang-kadang sekarang oh iya ya, benar juga ya. Sekian lama kita bukan pura-pura lupa, tapi memang karena sekian lama pesan itu seolah-olah nggak diulangi. Jadi kita, oh oke, yang penting beriman. Selesai, nggak perlu perbuatan. Atau yang penting kan berbuat baik, nggak perlu ke gereja, dan seterusnya. Saudara, kita perlu membuktikan bahwa orang benar, bahwa kita yang mengklaim atau diklaim sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus harus hidup oleh iman. Jadi kita tidak boleh hanya jadi orang Kristen yang cukup Kristen dan beribadah sekali seminggu atau yang lain mungkin masih ada ikut hope, ikut folk dan youth dan lain-lain, choir dan lain-lain. Tapi perbuatan itu menjadi penting. Alkitab mencatat tentang Abraham. Dari imannya dia diuji oleh Tuhan. Dan dia dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatan atas dasar imannya. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup rohani kita. Allah menuntut kita untuk berjalan dengan iman yang melampaui pikiran kita. Melampaui apa yang kita pikir oke apa enggak. Benar atau salah. Logik apa enggak. Tuhan berkati Abram dengan berikan Abram Ishak, anak yang dia kasihi. Lalu Tuhan minta persembahkan. Abram punya alasan untuk protes Tuhan. Tuhan yang kasih supaya saya punya keturunan. Tapi sekarang Tuhan minta untuk dipersembahkan, berarti mati di mezbah. Tapi Abram taat. Imannya dia hidupkan melalui perbuatan-perbuatan.
bentuk percayanya itu yang melampaui akal itu yang dihormati Tuhan. Sehingga dia disebut Bapa orang percaya. Bapa orang percaya. Jadi saudara, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Iman percaya diikuti dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan itu nggak ada artinya apa-apa. Nol. Ini yang saya ingin ingatkan, ini yang mimbar saudara. Dari mimbar saudara, pesan ini mau diingatkan kepada kita. Supaya kita tidak sekedar datang beribadah tanpa progres dari kehidupan. Dari apa yang kita dengar. Apa yang kita tahu benar. Ada banyak di dalam kehidupan kita pernah ada pada satu stage di mana sebelumnya kita berkata, oh iya saya harus melakukan ini karena itulah kehendak Allah. Lalu oleh perjalanan waktu tiba-tiba kita bisa lupa itu dan kita tidak melakukannya lagi dan seterusnya. Kita harus hidup oleh iman. Sebab sebagaimana pentingnya pertobatan adalah penting dalam perjalanan keselamatan, maka iman menjadi hal yang mutlak bagi orang untuk dapat diselamatkan. Dan orang yang hidup oleh iman, bukan oleh iman yang diam. Iman itu sifatnya dinamis. Sesuatu yang hidup. Iman yang harus menjadi dewasa. Dan kedewasaan iman tidak ditentukan dengan usia kekristenan. Kedewasaan iman tidak ditentukan oleh berapa lama Anda jadi orang Kristen. Ada orang jadi Kristen sudah lama, lahir di keluarga Kristen, tapi imannya tidak sedewasa dari orang yang bukan lahir dari Kristen, tapi dia betul-betul lapar dan haus akan Tuhan, sehingga imannya bertumbuh cepat proses kedewasaannya. Dan itu terjadi di dalam pelayanan. Itu terjadi. Dan saya percaya jemaat GPD Brisbane adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Halo, amin. Dan orang percaya harus hidup oleh iman. Nggak ada alasan, nggak ada pilihan lain. Ya, harus hidup oleh iman. Nah, pertobatan membawa kepada pengenalan yang benar. Iman membawa kepada pertumbuhan rohani. Iman membawa kepada pertumbuhan rohani. Roma pasal 10 ayat 17 jelas, kita semua tahu itu. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman, nggak ada lain. Iman itu hanya bisa disemai, hanya bisa ditumbuhkan, hanya bisa dihidupkan dengan firman. Sehebat-hebatnya kesaksian Anda, pujian penyembahan Anda, kalau tanpa firman itu nggak ada artinya. Itu boleh memberikan, menginspirasi, menguatkan, tapi tidak membuat imanmu semakin kuat jika Anda tidak punya firman. Makanya harus mencintai firman. Harus hidup oleh firman. Sebab hanya itu cara, hanya itu jalan untuk iman kita hidup. Iman kita bertumbuh, kita semakin dewasa. Keselamatan yang kita terima adalah tindakan aktif dari Allah. Artinya Tuhan yang telah menganugerahi kita dengan grace, dengan mercy, ya, menebus kita, menjadikan kita selamat. Itu tindakan aktif dari Allah untuk kita. Tapi dari pihak kita, ya, di waktu yang sama ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak saja sekedar menerima keselamatan, tapi ada tanggung jawab di waktu yang sama untuk kita. Makanya GPDI percaya bahwa bukan sekali selamat tetap selamat. Tapi keselamatan harus diikuti dengan respon sebagai tanggung jawab bukti dari iman. Ya. Supaya kita enggak, oh ya sekali selamat tetap selamat, ya sudah selesai. Enggak begitu. Ya. Keselamatan itu harus direspon dengan sikap iman yang hidup. Itu respon, tanggung jawab kita. Dan Tuhan memberikan kita kebebasan. Dan hak bebas itu Tuhan beri sejak dari awal. Untuk manusia punya kebebasan memilih, menentukan. Tentu bisa aja Tuhan buat kita, Tuhan bisa buat kita seperti robot yang di drive,
sesuka-sukanya Tuhan, langsung jadikan kita percaya saja sudah selesai. Bisa saja Tuhan buat. Tapi Tuhan tidak mendesain kita seperti itu. Tuhan memberikan kita hak bebas untuk kita bisa memutuskan, berjalan dengan iman. Dan di dalam hak bebas itulah kita dapat mengasihi Tuhan. Sebab hanya dengan memiliki kehendak bebas itu kita dapat mengasihi Tuhan dengan benar. Tanpa kebebasan kita nggak mungkin mengasihi dengan benar. Karena sudah patronnya sudah begitu. Tapi kehendak bebas kita ini yang membuat kita mengasihi Tuhan, dan kasih kita kepada Allah itu menjadi berarti. Karena ada keputusan yang kita buat tanpa intervensi Tuhan. Bagian dari anugerah Tuhan yang Tuhan taruh di kehidupan kita. Nah, iman, Ibrani pasal 11 ayat 1, semua mengerti ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jelas. Iman adalah dasar. Yang dimaksud dasar di sini adalah sesuatu yang mendasari pertumbuhan rohani kita. Support, dasar. Sesuatu yang kuat yang dapat mensupport bangunan di atasnya. Itu dasar, ya, itu prinsip, itu di mana di dalamnya kita bisa bersandar, itu dasar. Kemudian disebut bukti. Disebut bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pembuktian kita melalui respons kita. Pembuktian kita melalui percaya kita. Pembuktian kita melalui perbuatan kita. Yang kemudian Allah melihat itu. Kita membuktikan dalam perbuatan kita. Dan Allah melihat itu. Itu iman. Itu iman. Orang yang mengalami keselamatan adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan menebus dosa seluruh dunia. Iman kita bukan iman. Ada orang selalu cuma pakai imannya kalau dia mau sesuatu atau butuh sesuatu. Dalam nama Yesus saya butuh ini, jadi. Nah, gitu kan? Banyak orang mempraktikkan iman pada bagian ini. Dalam nama Yesus saya pingin dijodohkan dengan si A. Nah, gitu. Itu iman, orang salah pakai itu iman kayak gitu ya. Iman yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa seluruh umat manusia. Dia mati dan kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Iman kita harus tertuju kepada, bukan iman kalau kita nggak percaya kepada hal ini. Bukan iman kalau kita tidak mengakui hal ini. Orang benar dia hidup oleh iman, dan iman yang dimaksud ini adalah dia percaya akan kematian, kebangkitan Kristus, menebus dosa kita. Dan saudara, kekuatan dari kehidupan rohani kita ada di situ. Itu yang banyak kali kita nggak sadar. Makanya jangan cuma pakai iman kita pada kebutuhan, pada konteks kebutuhan dan keinginan kita secara liar. Tidak. Saudara tahu nggak? Kekuatan yang paling powerful yang kita miliki di dalam Tuhan adalah kemenangan Kristus di kayu salib. Itu kekuatan yang paling powerful untuk semua aspek hidup kita. Nah, iman kita harus ditujukan kepada itu, kepada bagian itu. Yesus mati, kita selamat. Dia bangkit kembali. Dia membuktikan bahwa kematiannya adalah kematian untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan iman kita harus berpusat kepada pengakuan tentang hal ini. Dan itulah kekuatan. Dengan kita mengakui Kristus mati di kayu salib, itu menjadi kekuatan untuk dapat menarik hati Tuhan. Sehingga pada pengalaman-pengalaman tertentu, tanpa kita minta, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jadi iman, cara kerja Allah tidak pada bagian-bagian yang saya sebut tadi,
pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, tidak. Iman yang Tuhan mau, yang dimaksudkan adalah iman kepada Kristus Tuhan sebagai pokok kehidupan orang percaya. Kita kembali kepada Roma pasal 1 ayat 16, kita tadi sudah baca ayat yang ke-18 kalau saya nggak salah. Kita baca ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa itu Injil? Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Itu yang diceritakan oleh kitab Injil. Itu inti. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu Rasul Paulus jelas tekankan. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang saya maksudkan tadi. Dipimpin oleh iman kepada iman. Iman kepada Kristus. Kebenaran yang kita terima di dalam Injil. Yaitu pribadi Yesus, bukan yang lain. Pribadi Yesus. Memang enak mengimani, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Waktu kita nyanyi itu, kedahsyatan Tuhan itu bukan kepada apa yang kita mau, tapi apa yang sudah Dia kerjakan terlebih dahulu. Apa yang telah Dia buat kita terlebih dahulu. Dan karena pengakuan kita terhadap apa yang telah Dia buat dalam hidup kita, maka Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Makanya Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Matius pasal 6, di mana burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi orang yang percaya. Masa Tuhan biarin? Itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pokoknya hidup oleh iman, jalan dengan iman. Iman kita, iman kepada Kristus. Soal bagaimana Tuhan memenuhi, itu cara Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu. Tapi boleh aja kita meminta, boleh dengan iman, boleh. Tapi ada kualitas yang lebih powerful yang Tuhan mau. Kita arahkan iman itu kepada pribadi Kristus. Kepada pribadi Kristus. Nah, orang benar harus hidup oleh iman. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini menjadi hal yang penting. Nah, iman itu harus hidup dalam diri. Iman itu hidup dalam diri manusia melalui yang pertama, melalui intelek manusia. Itu iman. Iman harus hidup dalam pikiran. Jadi jangan bilang, oh iman itu kan cuma soal manusia rohani. No. Iman itu hidup dalam diri manusia melalui intelek manusia. Kita Tuhan anugerahi dengan pikiran. Orang bertobat itu karena dia dengar firman, dan firman itu diproses di dalam pikirannya, kemudian pikirannya itu yang memutuskan untuk dia percaya. Dia membuka dirinya dan firman itu berproses dalam pikiran, Roh Kudus bekerja sehingga dia sanggup berkata, Aba ya Bapa. Jadi pikiran kita ini menjadi instrumen penting di dalam dimensi kemanusiaan kita untuk menghidupkan iman. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu pesan Tuhan, menjadi penting untuk kita mengerti hal ini. Jadi, orang akan menerima Tuhan sebagai juru selamat melalui proses intelektual yang membentuk pengertian atau pengetahuan tentang firman Tuhan dalam dirinya. Iman tumbuh dari pendengaran oleh firman. Orang yang mau belajar mengenal Tuhan dengan benar harus berani melepaskan proudnya. Ya, harus berani artinya harus mau
merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga ada ruang untuk Tuhan bisa bekerja di dalam diri orang itu oleh karya Roh Kudus untuk dapat membuat orang itu kemudian mengerti. Kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita nggak pernah izinkan Tuhan bekerja di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita udah close dulu. Kita sudah tutup dulu. Buka pikiran kita, beri ruang Tuhan bekerja. Tuhan akan berikan pengertian, Roh Kudus akan memberkati, dan seterusnya. Filipi pasal 1 ayat 9-10, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Itu menyangkut intelek. Jadi iman bekerja di dalam diri seseorang melalui intelek, ya, melalui di dalam intelek seseorang. Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Supaya dapat memahami bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita semua mengakui Tuhan yang besar, yang panjang, lebar, tinggi, kasihnya. Gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan supaya kita dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu yang intelek. Yang kedua, iman bekerja dalam diri seorang melalui emosi. Nah, ini juga penting. Kita merespon hadirat Allah dalam suasana pujian penyembahan. Kita harus melibatkan emosi kita. Itu adalah sentuhan yang terjadi di dalam feeling kita, di dalam emosi kita. Seseorang bisa nyanyi. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hanya duduk dan kemudian iya. Dalam pikirannya iya, aku percaya Tuhan. Tapi dia tidak melibatkan emosinya untuk menikmati betapa agung dan mulianya Tuhan. Coba Anda belajar menundukkan emosimu kepada Tuhan. Buang dulu proudmu, egomu. Buka hati, jiwamu untuk Anda mengalami persekutuan dengan Tuhan yang sungguh. Waktu Anda nyanyi, jiwamu akan menikmati betapa indahnya keintiman dalam pujian penyembahan dengan Tuhan. Dan hanya dengan cara ini Anda bisa mengerti apa arti mengalami sentuhan Tuhan. Ini yang dimaksud orang benar hidup oleh iman. Iman bekerja tidak dalam pikirannya saja, tapi dalam emosinya. Perasaan yang saya masukkan di sini adalah perasaannya juga dilibatkan. Mencintai kan adalah soal rasa, bukan? Bukan mencicipi, tapi feeling gitu lah. Itu mencintai adalah memberikan hati ini. Ku berikan hatiku. Iya kan? Kita nyanyi begitu kan? Itu perasaan yang diberikan kepada Tuhan. Dan itu adalah perasaan itu harus ada iman gitu loh, ada iman. Kalau Anda melibatkan perasaan dalam ekspresi imanmu, Anda akan tahu, aduh Tuhan, ini yang namanya cinta kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan, kita bisa lihat orang itu bisa tiba-tiba bisa nangis. Bukan karena dia cengeng, tapi ada pengalaman supranatural di dalam perasaannya, di dalam jiwanya. Yang membuatnya mengekspresikan cinta Tuhan yang dia nikmati dalam. Anda bisa alami waktu Anda nyanyi, melayani itu. Kan bisa tahu kok, Anda bisa menikmati itu. Ya, bisa menikmati itu. Bangun kerinduan. Mazmur 119 ayat 20, hancur jiwaku karena rindu. Rindu itu, kerinduan itu adalah soal perasaan. Dan iman harus bekerja melalui perasaan kita juga. Feeling kita, libatkan itu. Kan coba aja, misalnya yang lagi pacaran, mana yang lagi pacaran? Coba lagi pacaran dia cuman, aku sayang kamu tapi dalam pikirannya aja. Ya aku sayang. Apa itu bisa disebut cinta? Siapa yang jawab? Orang tua apa anak muda? Iya kan? Apa bisa disebut cinta? Enggak kan? Rasa. Yang membuat Anda tidak bisa tidur karena cinta, bukan karena pikiranmu. Tapi karena hatimu. Itu soal. Jangan, hati kita ini harus diisi dengan Tuhan. Ya.
ku berikan hatiku kepada Tuhan. Mau kehidupan relasimu dengan siapapun dalam tujuan akhir membangun rumah tangga, itu harus melibatkan Tuhan dalam relasimu. Jangan semuanya buat si dia. Tuhannya enggak, bahaya itu. Kalau dalam hubungan percintaan anak muda tidak melibatkan Tuhan itu bahaya. Ya, bahaya. Mazmur 51:19, korban sembelihan kepada Allah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Yang berikut, iman bekerja dalam diri manusia melalui apa? Kehendak. Kita sudah bicara tentang pikiran, kita sudah bicara tentang perasaan, kita bicara tentang kehendak. Segala sesuatu yang kita pikirkan baik dan benar, dan kita rasa kita nikmati, tetapi tidak kemudian diikuti dengan kehendak untuk kemudian bertumbuh kepada kualitas yang lebih jauh dan lebih besar, juga itu nggak ada artinya. Makanya Alkitab menyebut iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kenapa? Karena tidak sampai kepada kehendak untuk melakukannya. Jangan perbuatan, kehendak untuk melakukannya. Perbuatan selalu diikuti dengan keinginan untuk melakukannya, bukan? Nah, iman harus bekerja di sana juga. Yang mendrive hati dan pikiranmu untuk membuat Anda berani, membuat kita berani bertindak. Sekalipun kadang-kadang pikiran kita bilang, jangan, no, rugi, jangan kamu, masa udah capek, kamu sudah seminggu kerja, kuliah, ngapain lagi ke gereja. Tapi engkau mampu memutuskan dalam manusia rohanimu, kehendak untuk tetap, saya mau tetap beribadah. Saya mau tetap dengar firman, itu iman. Itu iman. Jika pengetahuan akan kebenaran tidak bertumbuh kepada kehendak untuk melakukan, maka iman itu akan menjadi sia-sia. Ya. Iman kepada Tuhan melalui kebenaran firman Allah mengandung kewajiban yang harus diaplikasikan. Harus. Tidak cukup terwakili imanmu kalau hanya datang bergereja, datang melayani, tidak kemudian memberikan hatimu kepada Tuhan, apalagi melakukan sesuatu untuk Tuhan atas dasar tindakan iman. Abraham dibenarkan karena perbuatan imannya yang melampaui pikirannya sebenarnya. Iman kepada Tuhan melalui kebenaran firman Allah mengandung kewajiban yang harus diaplikasikan. Dan itu harus mulai dari kehendak untuk melakukan sebagai tindakan iman. Jadi Anda datang memutuskan beribadah di rumah itu tindakan iman. Dan seluruh proses Anda beribadah, kita semua beribadah, itu bentuk tindakan iman. Sejauh mana Anda mengaktifkan, memaksimalkan tindakan iman waktu datang beribadah. Sejauh mana? Tanya kepada diri sendiri. Sejauh mana kita mengaktifkan secara maksimal tindakan iman kita? Datang, pulang, sejauh itu? Sejauh apa kita memberi hati, pikiran kita hidup ini untuk menikmati? Kita nyanyikan, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Sejauh mana keinginan, kerinduan kita untuk menikmati Tuhan? Kita kejar hadirat Allah. Ya, bawa diri kita untuk menemukan pribadi Tuhan. Sebab di dalam diri manusia, kita masih hidup di dunia, ada kehendak diri kita. Kita suka kenal ini kehendak daging, keinginan daging. Tapi ada juga kehendak manusia rohani kita. Dan itu selalu bergolak, bekerja, bertentangan dalam diri kita. Mana yang dominan? Mana yang dominan? Kehendak apa yang dominan dalam diri kita? Kehendak dari manusia rohani kita atau kedagingan kita? Jujur aja, banyak kali kita kalah dengan keinginan daging kita. Tapi hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Dan iman itu harus dihidupkan di dalam pikirannya, dalam perasaannya, dan di dalam tindakannya. Harus dihidupkan total. Gak cuman pikiran, duduk diam. Enggak. Harus
ada kesukaan memuji Tuhan, kesukaan menyembah Tuhan, itu kewajiban. Pemazmur katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bukan cuma mengerti Tuhan itu baik, tapi pujilah Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Perbuatan apa yang dapat kita lakukan bahwa Tuhan itu baik untuk mengekspresikan kebaikan Tuhan. Itu semua adalah tentang iman. Ini adalah pesan klasik yang harus terus diingatkan kepada orang percaya, kepada jemaat GPD Brisbane, Gold Coast, dan semua orang. Supaya kita kuat, supaya kita ngerti menghadapi tantangan yang semakin keras. Kita nggak terbuai. Kalau saudara baca dalam Galatia 5, 17, 18, bahwa keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Kita harus tahu itu. Ya. Jangan selalu membenarkan, saya pernah punya istilah, jangan membangun kebenaran pembanding. Yang kemudian kalau ada kebenaran firman, dia suka bangun dengan argumentasi kebenaran pembanding. Apalagi ditambah si A ngomong, si B ngomong, semua logis. Yang lama-lama kemudian dianggap, oh nggak usah melakukan firman, nantilah, nanti aja. Kita terjebak karena saking pinternya kali ya. Kita terjebak pada keadaan-keadaan seperti itu. Perhatian baik, Yohanes 14:21 katakan begini. Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi mengasihi Tuhan dengan melakukan, melalui tindakan. Ada bukti, ada pembuktian yang Tuhan bisa lihat. Gitu loh. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Ada pembuktian Tuhan lihat. Ini jemaat kayak gini. Ini profesional kayak gini. Ini student kayak gini. Tuhan lihat pembuktian dari self-claim kita sebagai orang percaya. Kita harus bertumbuh pada kualitas yang lebih jauh. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1:22. Ini ayat yang sering kali kita dengar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu sebagai gembala saudara di gereja ini untuk melihat jemaat Tuhan yang tidak saja tahu tentang Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Saya senang melihat jemaat yang tahu tentang Tuhan, dia mengalami pribadi Tuhan, tapi juga yang melakukan apa yang Tuhan mau. Kegagalan kita berhenti kepada dua pengalaman awal tadi. Tahu tentang Tuhan, mau menjumpai Tuhan. Tapi kita gagal pada bagian berikutnya. Melakukan atau pembuktian kita kepada Allah. Bahwa aku orang benar yang hidup oleh iman. Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah cukup benar disebut sebagai orang yang hidup oleh iman? Orang yang berani berkata atau berani disebut hidup oleh iman adalah orang yang ngerti tentang Tuhan, yang punya kerinduan mencari Tuhan, merangkul hadirat Tuhan, menjamah hadiratnya. Dan orang juga yang mengekspresikan imannya melalui tindakan apapun, perbuatan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan mau. Apa itu? Jawab sendiri, mestinya Anda tahu. Oh, saya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Itu tindakan. Saya harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya harus mau mengekspresikan sukacita itu dengan sungguh-sungguh. Saya harus mau bergembira dalam hadirat Tuhan. Saya mau rela menundukkan diri saya kepada kebenaran Kristus. Kalau Yesus saja mau mati untuk kita.
Masa kita tidak cukup rela dan berani untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan? Padahal itu jauh, pembandingannya jauh sekali. Dan Anda tahu, Anda mampu, Anda dapat melakukannya. Tapi kita memilih untuk mundur hanya dengan alasan kemanusiaan, alasan keinginan daging kita. Ini cara kita bertumbuh. Ini cara kita menjadi dewasa. Ini cara gereja ini bisa hidup, bertumbuh, berbuah. Nggak ada cara lain. Ini gereja dibangun, dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi gereja bukan saja tempat kita mengalami berkat Tuhan dalam sukacita, tapi tempat kita mengekspresikan perbuatan-perbuatan iman kita sebagai bukti dari kedewasaan iman kita. Di tempat ini, Tuhan utus Anda ibadah di sini tidak hanya untuk menikmati pribadi Tuhan, tapi menjadi alat atau menjadi berkat buat orang lain. Supaya Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa temukan ada bukti dari tindakan iman kita. Bahwa kita hidup oleh iman. Perbuatan-perbuatan kita nampak oleh iman. Ini penting. Orang-orang di luar sana, prosentasi terbesar orang ikut Tuhan dari agama tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain. Prosentase terbesar, yang pertama mereka mendapatkan pengilhaman melalui mimpi, pengalaman ini. Yang kedua, karena mereka melihat perbuatan orang Kristen. Mereka lihat perbuatan anak-anak Tuhan. Mereka melihat tindakan imanmu. Dan mari latih tindakan, latih imanmu untuk bertindak. Latih imanmu bertindak. Jangan ada pikiran apapun yang akan menghalangi Anda untuk dapat menikmati Tuhan.